Selamat pagi warga Stella, selamat pagi warga Indonesia. Salam Pancasila Jaya. Hari ini 1 Juni adalah peringatan hari lahir Pancasila. 76 tahun yang lalu, tepatnya 1 Juni 1945, Pancasila lahir. Pancasila lahir pertama sebagai dasar negara Indonesia. Hari ini 1 Juni 2021, tema peringatan Hari Pancasila adalah Pancasila dalam tindakan bersatu untuk Indonesia tangguh. Tema ini relevan dengan keadaan yang sekarang, karena banyak sekali kejadian di zaman sekarang ini yang sudah meninggalkan Pancasila. Nah, apakah kita sudah mengenal Pancasila? Apakah kita sudah memahami Pancasila dan apakah kita sudah mengamalkan atau melaksanakan Pancasila? Di hari peringatan lahirnya Pancasila tahun ini, SMP Stella Matutina mengajak untuk mari kita mengenal Pancasila, memahami Pancasila, dan mengamalkan atau melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mari mengenal Pancasila. Sejarah lahirnya Pancasila sebagai dasar negara berawal ketika Jepang datang ke Indonesia dan menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Ternyata ingkar janji, bahkan penjajahannya membuat penderitaan yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Maka bangsa Indonesia menuntut janjinya untuk memerdekakan. Untuk itu Jepang membentuk satu badan yang disebut BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dengan Ketua Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat. Menurut Rajiman, penting bagi suatu negara memiliki dasar atau landasan agar negara menjadi kuat. Maka BPUPKI menyelenggarakan 2 kali sidang. Sidang pertama tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 membahas dasar negara yang nantinya melahirkan Pancasila. Sidang kedua tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 membahas hukum dasar yang nantinya melahirkan Undang-Undang Dasar 1945. Pada sidang pertama pembahasan dasar negara ada 3 tokoh yang mengusulkan. Mr. Muhammad Yamin yang berpidato tanggal 29 Mei mengusulkan 5 ide: peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan,
kesejahteraan rakyat. Lalu beliau menuliskan dalam rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, Profesor Dr. Supomo SH yang berpidato tanggal 31 Mei 1945 mengusulkan 5 ide. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan rakyat. Berikutnya yang ketiga, Insinyur Soekarno yang berpidato tanggal 1 Juni 1945 mengusulkan 5 ide, yaitu kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, peri kemanusiaan atau internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Saat pidatonya ini beliau mengusulkan nama Pancadharma yang kemudian diubah menjadi Pancasila. Jika dianggap terlalu luas, bisa diperas menjadi 3, yaitu Trisila, atau bahkan 1, yaitu Ekasila, yaitu gotong royong. BPUPKI sepakat rumusan dasar negara diambil dari 3 tokoh, disusun dengan rumusan seperti dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan diberi nama Pancasila. Sesuai usul Soekarno tanggal 1 Juni 1945 sehingga 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. Namun, tanggal 22 Juni 1945 muncul Piagam Jakarta yang isinya pada sila pertama menjadi ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun kemudian disepakati rumusan Pancasila tetap dan tidak berubah. Rumusan yang benar adalah yang sesuai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat dan Instruksi Presiden nomor 23/1968 tanggal 13 April 1968. Kemudian Pancasila disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara, dan sebagai dasar negara adalah Pancasila menjadi dasar untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum. Semua hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Dalam perkembangannya, Pancasila tidak lagi menjadi dasar negara, tapi juga berfungsi sebagai ideologi atau pandangan hidup bangsa. Dalam hal ini, Pancasila menjadi pedoman atau pandangan hidup bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila menjadi ciri khas bangsa Indonesia yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia, Pancasila dibentuk berdasarkan perjanjian dan kesepakatan wakil-wakil rakyat Indonesia dalam sidang BPUPKI. Sebagai alat pemersatu bangsa, Pancasila bisa mempersatukan bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari memahami Pancasila. Pancasila
Selain sebagai dasar negara, juga sebagai ideologi bangsa Indonesia, yaitu sebagai pedoman dan pandangan hidup. Apa artinya? Yaitu Pancasila memiliki nilai-nilai yang ideal, yang bagus, yang dicita-citakan, yang dapat dijadikan sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai yang ideal itu adalah yang ada pada kelima silanya. Sila-sila itu mencerminkan pedoman hidup manusia dari hubungannya dengan Tuhan, sesama, bangsa atau negara, masyarakat, dan hidup sejahtera. Semua sila itu, menurut Soekarno dalam pidatonya, digali dari bumi dan tanah air Indonesia. Artinya, memang itu diambil dari kehidupan, kebiasaan hidup masyarakat Indonesia. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dengan lambang bintang, menunjukkan hubungan baik kita dengan Sang Pencipta atau Tuhan. Maka bisa direalisasikan dengan berdoa, beribadah, berbuat baik sesuai ajaran Tuhan, dan lain sebagainya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang berlambangkan rantai, menunjukkan hubungan baik kita dengan sesama, baik itu sesama manusia, makhluk hidup yang lain, tumbuhan, binatang, lingkungan biotik, abiotik, juga bangsa lain. Misalnya, realisasinya adalah menolong orang lain, mendoakan, beramal, merawat tanaman, merawat hewan, membersihkan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, bekerja sama dengan bangsa lain, dan sebagainya. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin, menunjukkan hubungan baik kita dengan negara kita. Misalnya, direalisasikan dengan cinta tanah air, rela berkorban, menciptakan persatuan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan dengan gambar kepala banteng. Sila keempat menunjukkan hubungan baik kita dalam bermasyarakat, berpolitik, berorganisasi, dan kehidupan bersama. Misalnya direalisasikan dengan musyawarah dengan akal yang sehat, pemilu, berpartai politik, berpendapat sesuai dengan aturan, dan lain sebagainya. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan gambar padi dan kapas. Sila kelima menunjukkan hubungan baik kita untuk bisa hidup adil dan mencapai kesejahteraan. Bisa diwujud nyatakan dengan hemat, tekun, rajin menabung, hidup sederhana, menghargai hasil karya orang lain, adil dalam hukum, maupun adil dalam sosial. Kelima sila tadi adalah ideal yang bisa dijadikan sebagai pedoman bagi bangsa Indonesia untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga kehidupan menjadi lebih baik.
bagaimana kita mengamalkan Pancasila? Nilai-nilai luhur yang ada dalam sila-sila Pancasila telah kita pahami dengan baik. Maka kita tinggal mewujud nyatakan dalam sikap, tutur kata, tingkah laku kita sehari-hari di dalam keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Antara lain, menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Jangan melanggar ajaran Tuhan. Peduli dan mencintai sesama. Jangan memusuhi dan sewenang-wenang. Nasionalisme, cinta pada bangsa kita. Jangan memecah belah. Musyawarah dengan baik dan tanggung jawab. Jangan melanggar aturan. Dan hiduplah adil, sederhana. Jangan curang atau berfoya-foya. Kita terapkan semua itu dalam kehidupan kita bersama keluarga, teman, dan siapapun yang kita jumpai. Dalam lingkup keluarga, masyarakat tempat tinggal, sekolah, tempat bekerja, dan teman-teman kita dalam satu negara. Rahayu Pancasila. Di sudut sepi hati yang gundah, kusisakan sepotong doa. Semoga Garudaku tetap perkasa, terbang menembus angkasa, dan kepakan sayapnya menaungi Nusantara. Dirgahayu Pancasila, kami sangat merindukan kehadiranmu dalam kenyataan, bukan hanya kata dan pernyataan. Pancasila, rumah kita, rumah untuk kita semua. Nilai dasar Indonesia, rumah kita selamanya. Untuk semua, puji namanya. Untuk semua, cinta sesama. Untuk semua, warna menyatu. Untuk semua, bersambung rasa. Untuk semua, saling membagi. Pada semua insan, sama dapat, sama rasa. Pancasila, rumah kita, rumah untuk kita semua. Nilai dasar Indonesia, rumah kita selamanya. Untuk semua,
bersama untuk semua warna menyatu, untuk semua bersambung rasa, untuk semua saling membagi, pada semua insan sama dapat sama rasa. Oh Indonesiaku, oh Indonesia, oh Indonesiaku, oh Indonesia. Di hari lahir Pancasila ini mengingatkan kita bahwa sila-sila Pancasila tidak hanya cukup dihafalkan saja, tetapi perlu diamalkan dan dilaksanakan. Sekarang ini di sekitar kita memprihatinkan karena nilai-nilai Pancasila telah banyak dilupakan. Banyak orang melanggar norma agama, melanggar norma-norma kehidupan, rela menyiksa, menindas, tidak menghargai orang, dan memecah belah bangsa ini demi mendapatkan keuntungan, kemasyhuran, ketenaran, kekayaan, dan kekuasaan. Maka marilah warga SMP Stella Matutina kita saling bahu-membahu menjadi agen dari bangsa kita untuk menjadi semangat pelopor dalam melaksanakan dan mengamalkan Pancasila. Selamat Hari Lahir Pancasila. Salam Pancasila Jaya. Salam Pancasila Jaya.